Kalau kamu sedang mencari rumah kontrakan, dengarkan cerita ini dulu sebelum kamu pindah. Karena ada satu rumah yang setiap penghuninya meninggal dalam waktu 3 bulan. Aku tidak sedang melebih-lebihkan. Ini bukan cerita hantu biasa. Ini adalah kisah tentang sebuah rumah kecil di pinggiran kota Karangjati yang hingga hari ini tak ada satupun orang yang berhasil tinggal lebih dari 3 bulan dan tetap hidup. Rumah itu berada di Jalan Mawar nomor 17. Satu lantai, 2 kamar, dapur kecil di belakang. Dari luar, tidak ada yang mencurigakan. Tapi, warga sekitar menyebutnya rumah 3 bulan. Pemilik rumah, Pak Wirya, pria tua berperawakan kurus dan bicara lambat, tidak pernah memperingatkan siapapun. Ia hanya berkata, "Kalau betah, silakan tinggal. Tapi kalau tidak kuat, jangan salahkan siapa-siapa." Penyewa pertama yang diketahui adalah pasangan muda, Andre dan Vina. Baru menikah dan sedang mencari rumah murah. Rumah itu sempurna, murah, strategis, dan tidak jauh dari tempat kerja Andre. Bulan pertama, semuanya baik. Tapi Vina mulai merasa aneh saat masuk minggu keempat. Ia mendengar suara tangisan dari kamar kedua. Padahal kamar itu kosong. Andre hanya bilang itu halusinasi atau suara tetangga. Malam-malam berikutnya, Vina mengaku melihat bayangan wanita di sudut kamar mereka. Rambutnya panjang, menutupi wajah. Badannya rusak, seolah hangus terbakar. Setiap kali Vina mencoba menyalakan lampu, bayangan itu hilang. Di pagi hari, Vina mulai linglung. Ia menulis di buku catatan, 3 bulan, dia akan datang. Tepat 3 bulan sejak mereka pindah, Vina ditemukan meninggal dunia, tergelincir, dan kepalanya membentur kloset kamar mandi. Tapi yang membuat bulu kuduk Andre berdiri adalah posisi tubuh Vina. Sama persis seperti lukisan tua yang tergantung di ruang tamu. Lukisan seorang wanita sedang menatap ke arah rumah. Beberapa bulan kemudian, rumah disewa oleh Bu Sri, seorang pensiunan guru. Bulan pertama, ia bahagia, bahkan sempat mengecat tembok dapur. Tapi memasuki minggu ke-7, ia mulai mengeluh sakit kepala dan gangguan tidur. Ia sering terbangun jam 3 pagi, mendengar suara anak kecil berlari-lari di lorong sempit rumahnya. "Bu, kenapa ibu tinggalin aku?" Bu Sri tidak punya anak. Ia juga pernah menemukan mainan mobil-mobilan kecil di kamar mandi. Tidak tahu dari mana asalnya,
rumah itu hanya dihuni dirinya seorang. Suatu malam, tetangga mencium bau busuk dari rumah itu. Mereka berpikir Bu Sri sakit. Tapi saat dipanggil, tidak ada jawaban. Mereka mendobrak masuk dan menemukan Bu Sri sudah meninggal dunia. Duduk membeku di kursi kayu, dengan mata terbuka, menatap lurus ke arah lukisan tua di dinding. Lukisan itu terlihat lebih gelap dari sebelumnya. Seorang jurnalis bernama Eka tertarik menyelidiki. Ia mengakses arsip tua dari kelurahan dan perpustakaan kota. Ia menemukan bahwa rumah itu dulunya milik keluarga Belanda, Van der Wijk, yang tinggal di Hindia Belanda pada tahun 1900-an. Annelies, istri Van der Wijk, mengalami gangguan jiwa setelah anak sematawayangnya, Thomas, meninggal dalam kebakaran saat bermain di dapur rumah itu. Annelies tak pernah pulih. Ia terus melukis gambar anaknya, sampai suatu hari ia ditemukan gantung diri di kamar mandi. Lukisan terakhir yang dibuat Annelies adalah seorang wanita dan anak kecil berdiri di depan rumah. Itulah lukisan yang tergantung di rumah kontrakan sampai hari ini. Yang mengerikan adalah lukisan itu tidak bisa dibuang. Pak Wirya pernah mencoba membakarnya, tapi lukisan itu tidak terbakar. Pernah dibuang ke sungai, dan keesokan paginya sudah tergantung kembali di dinding. Aku sendiri menjadi penyewa terakhir rumah itu. Namaku Ayla. Aku freelancer yang baru saja kehilangan kontrak kerja tetap dan sedang mencari tempat tinggal yang murah. Saat itu, aku tak percaya hal-hal mistis. Aku pikir cerita soal rumah angker hanya karangan warga sekitar yang terlalu banyak nonton film horor. Rumah itu tampak biasa saja. Tapi malam pertama aku di sana, seekor kucing tetangga berdiri diam di depan pintu rumahku, menatap ke arah dalam, tak bergerak sama sekali. Aku sempat merasa risih, tapi mengabaikannya. Minggu kedua, laptopku menyala sendiri di tengah malam, dan tanpa aku sadari, rekaman suara tangisan anak kecil mulai diputar dari speaker. Aku coba cari sumbernya, tapi tidak ada file terbuka. Bahkan, folder download pun kosong. Minggu ketujuh, aku mulai mengalami mimpi buruk berulang. Aku berjalan di dalam rumah yang sama, tapi semuanya hangus. Bau kayu terbakar, bau daging kosong. Di setiap sudut rumah, selalu terdengar suara lirih. "Bu, kenapa ibu tinggalin aku?" Aku mulai takut, tapi aku belum menyerah. Aku mencoba fokus kerja, mengabaikan semua gangguan.
Sampai akhirnya aku melihat lukisan di ruang tamu itu berubah. Biasanya hanya ada dua sosok, wanita dan anak kecil. Tapi sekarang ada tiga. Seorang wanita, anak kecil, dan seseorang dengan hoodie hitam. Perempuan, rambutnya panjang, dan wajahnya mirip aku. Aku panik. Malam itu juga aku keluar rumah, naik mobil, tapi begitu sampai di gerbang, mobilku mogok. Aku coba nyalakan, tidak bisa. Seperti ada yang menahan. Besoknya aku menginap di rumah teman. Tapi malam itu, aku tetap mimpi berada di rumah kontrakan itu. Bahkan lebih parah. Kali ini aku melihat diriku sendiri tergeletak di kamar mandi. Mulutku berdarah, wajahku membiru. Aku terbangun dengan nafas tersengal. Tubuhku menggigil. Sekarang ini minggu ke-12. Lukisan itu tetap tergantung di tempat semula. Tak pernah bergeser sedikit pun. Tapi aku yakin sosok di lukisan itu kini sedang menatapku. Tatapannya kosong, tapi menusuk. Tadi malam, suara anak kecil terdengar jelas di kamar. Bukan dari mimpi, tapi nyata. Kamu juga akan pergi, seperti yang lain. Aku tahu waktuku tidak lama lagi. Dan kalau rekaman ini masih bisa didengar, mungkin aku sudah tidak ada lagi. Maka, biarkan ini jadi peringatan. Kalau kamu menemukan rumah kontrakan kecil, 2 kamar, ada lukisan tua di ruang tamu, dan harganya terlalu murah untuk ukuran kota, jangan pernah masuk. Rumah ini tidak mengizinkan siapapun bertahan lebih dari 3 bulan. Tidak pernah. Rekaman ini ditemukan oleh warga 3 hari setelah Ayla tak bisa dihubungi. Saat mereka mendobrak masuk, rumah itu kosong. Tapi anehnya, tidak ada jejak bahwa ia pernah tinggal di sana. Tidak ada pakaian, tidak ada barang, hanya rekaman suara ini. Rumah itu kembali kosong. Tapi setiap malam, lampu di ruang tamu masih menyala. Dan siluet perempuan terlihat berdiri di balik tirai jendela. Itu adalah kisah terakhir dari Ayla. Jika kau dengar ini di malam hari, pastikan pintumu terkunci. Sampai jumpa di cerita berikutnya, hanya di Senandung Gelap. Dan ingat, tidak semua rumah kosong benar-benar kosong.